Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 54 Cemburu. Lily mencium pipi Lukas, membuat bocah itu tertawa dengan luar biasa bahagia. Kekosongan akan seorang ibu untuk bocah itu selama ini berakhir sudah. Semua orang menghampiri Rion dan Lily untuk mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Tak terkecuali para orang tua mempelai yang beberapa kali menyeka mata akibat haru biru acara hari ini. Bianca dan Dante pun tidak berhenti tersenyum, terus menggoda kedua mempelai tersebut dengan berbagai cara hingga keduanya salah tingkah. Daniel datang bersama istrinya. Terlihat kalau mereka berdua jauh lebih baik hubungannya. Sepertinya Daniel mendengarkan saran Rion dan Lily waktu itu untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Orang-orang penting dari kepolisian, pemerintahan, perusahaan relasi, hingga para pimpinan anggota bawah tanah yang bekerja sama cukup baik dengan Rion. Selama bertahun-tahun belakangan, datang untuk mengucapkan selamat. Mereka semua benar-benar tidak menyangka akan melihat hari di mana mata mereka secara langsung. Melihat seorang Rion Lorenzo tersenyum dengan hangat, menggandeng sang istri seolah takut kalau gadis itu diambil orang. Dan tentu hal itu membuat Rion digoda oleh rekan-rekannya. Acara berjalan dengan luar biasa lancar, hingga ke acara resepsi di mana semua orang berkumpul di taman hotel yang luas. Di mana semua orang bercengkerama dan berdansa dengan nuansa yang menyenangkan. Ya, semua lancar, sampai Rion menculik Lily tepat setelah pesta pernikahan. Dan membawa pergi gadis itu ke tempat yang jauh. Lily membuka mata ketika ia merasakan sentuhan di wajahnya. Tersadar entah sejak kapan ia sudah jatuh dalam buaian tidur, rasanya Lily sudah tidur cukup lama. Maaf membangunkanmu, love, tapi sebentar lagi kita akan sampai. Kata Rion tanpa menghentikan sentuhan jari-jarinya di wajah sang gadis. Gadis itu mengusap mata, kemudian membenarkan posisi duduk. Ia mengambil botol mineral dan menengguk air untuk membasahi tenggorokan, sekaligus lebih membuatnya bangun secara sempurna dari tidur. Lapar? Tanya Rion. Iya, jawab Lily jujur. Ia bahkan belum menyentuh makanan sejak semalam. Setelah acara resepsi selesai, dan tidur hingga sekarang karena saking lelahnya, Rion yang tahu kalau istrinya akan kelaparan saat bangun langsung memberikan makanan. Yang telah ia minta sebelumnya dari pramugari. Tentu ia tidak akan pernah rela membiarkan perempuan kesayangan yang telah resmi menjadi istrinya itu kelaparan. Itu adalah hal terakhir dalam ribuan hal terburuk yang akan pria itu lakukan jika terjadi hal paling buruk dalam hidupnya. Tanpa banyak bicara, Lily langsung mengisi perut. Namun ia seketika mengerutkan wajah ketika mendapati Rion terus menatapnya dengan senyum tak lepas dari paras pria itu. Jadi katakan kita mau kemana? Aku belum sempat bertanya karena tengah malam tahu-tahu kau membawaku pergi. Tanya Lily. Teringat kalau Rion tahu membawa Lily pergi tepat ketika gadis itu berganti pakaian dari gaun pengantinnya. Hingga sekarang ia duduk di pesawat pribadi milik Rion yang entah akan membawanya kemana. Rion tidak menjawab, justru hanya melemparkan senyum penuh arti. Senang karena melihat istrinya penasaran setengah mati.
Kau tahu ini termasuk penculikan namanya. Celetuk Lily. Tawa Rion memenuhi sekitar karena ucapan random dari istrinya yang masih asyik mengunyah. Mengatakan kalau dirinya diculik sedangkan gadis itu duduk santai dengan makanan di mulut. Kenapa tertawa? Tanya Lily heran. Bagaimana bisa membawa istri bulan madu disebut penculikan, Lilipat? Ujar Rion yang masih tertawa. Lily hanya mendengus dan melanjutkan makannya, membiarkan Rion larut dalam tawa kecil yang entah sisi mana lucunya. Lily sekilas melihat keluar jendela pesawat, dan sejauh mata memandang ia hanya melihat lautan di bawah sana. Tapi jelas kalau udara terlihat begitu hangat, bermandikan sinar matahari. Padahal seingat Lily San Francisco masih dalam musim semi. Rion mengelus kepala Lily dan berkata, "Bukankah aku sudah berjanji akan membuat pengalamanmu menjadi hal yang tidak terlupakan? Sebentar lagi kau akan tahu kita kemana." Mendengar hal itu Lily hanya mengangguk, melanjutkan makan tanpa beradu argumen atau membuat keributan. Walau tampaknya sedikit gagal karena Rion selalu berhasil menggoda dan mengganggu Lily setiap kali gadis itu diam. "Apakah kau yakin Lukas akan baik-baik saja? Kita hanya berpamitan singkat dengannya semalam." Tanya Lily yang sudah mengkhawatirkan bocah laki-laki kesayangan Lily itu. "Dia akan baik-baik saja. Bianca dan Dante akan mengurus Lukas dengan baik. Jangan khawatir, sekarang kau hanya perlu bersenang-senang dan memikirkan tentang kita saja." Jawab Rion. Obrolan mereka terhenti ketika terdengar kalau mereka telah sampai di tempat tujuan. "Kau pasti bercanda, kan?" Lily terkejut setengah mati ketika mendengar di mana dirinya sekarang. Sebuah pulau di barat daya dataran Amerika Serikat yang selalu menjadi tempat impian Lily untuk didatangi. Hingga menjadi list untuk liburan yang tertunda kemarin. "Kita sungguh di Hawaii?" Antusias terlihat jelas di wajah gadis itu, terlihat begitu bahagia ketika tahu kemana Rion membawa dirinya. Melihat betapa senang sang istri membuat bangga dan puas diri bergumul di dada pria itu. Ia justru tak menyangka kalau akan melihat Lily justru sesenang itu. Sesederhana itu membuat Lily bahagia. Dan Rion bersyukur bisa menorehkan senyum di paras sang istri ketika mereka turun dari pesawat. Beberapa orang yang menjadi penanggung jawab dan juga asisten Rion selama di Hawaii menyambut mereka. Sebuah kalung bunga orang-orang itu lingkarkan di leher sepasang suami istri tersebut. Tanda selamat datang khas Hawaii. "Aku tidak tahu kalau akan melihatmu sesenang ini," kata Rion merangkul sang istri yang sejak tadi terus memandang keluar jendela mobil dengan senyum tak lepas dari wajah. "Bagaimana aku tidak senang? Sudah lama aku ingin datang ke sini dan liburan kita kemarin juga harusnya ke sini walau gagal," ujar Lily. "Kau tahu apa lagi yang akan membuatmu senang?" Rion tersenyum penuh arti lagi, menatap Lily seakan tidak sabar dengan kabar yang akan ia beritahukan. "Apa?" Lily melihat Rion dengan penasaran. "Seminggu dari sekarang, Lukas, Bianca, si kembar, Dante, dan orang tua kita akan datang ke sini untuk liburan," beritahu Rion. Sumringah sudah Lily mendengar kabar dari Rion.
Hingga gadis itu memeluk erat suaminya dan menciumi wajah pria itu penuh terima kasih. Love, aku tahu kau senang tapi kita masih di mobil. Ucap Rion tertawa kecil dengan tingkah sang istri. Terima kasih, sungguh. Itu membuatku benar-benar senang bisa berkumpul dengan semuanya di tempat indah ini. Kata Lily tulus. Tidak tahu harus berterima kasih seperti apa lagi dirinya atas semua kebaikan dan perhatian dari Rion. Aku hanya membayar liburan kita yang tertunda dulu. Sudah kukatakan kalau aku berjanji membawamu liburan bersama yang lain, kan? Dan hal itu harus terjadi, janji adalah janji, ujar Rion. Bagi pria itu kebahagiaan keluarganya adalah hal yang utama. Melihat Lily senyum penuh kebahagiaan seperti ini saja sudah begitu menghangatkan hati Rion. Bagaimana nanti ketika semua keluarganya berkumpul dan berbahagia bersama di pulau ini? Tidak ada yang lebih membahagiakan untuk Rion kecuali melihat senyum di seluruh anggota keluarganya. Mobil yang mereka berdua tumpangi kini sampai di sebuah villa dekat dengan pantai. Cukup besar dan begitu tenang. Membuat keduanya yang selalu sibuk dengan ibu kota kini seakan membebaskan jiwa mereka di alam. Rion meminta semua orang untuk meninggalkan mereka berdua, memberikan privasi untuk keduanya. Karena bagaimanapun Rion tidak ingin istrinya merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang asing dalam villa tersebut. Ia hanya ingin bersama Lily, menikmati waktu mereka berdua dan bersantai. Lily berkeliling rumah, melihat setiap sudut rumah dengan dekorasi khas wilayah selatan. Terlihat begitu banyak dekorasi Hawaii, terutama bunga kembang sepatu yang menjadi maskot bunga pulau ini. Kau suka? Tanya Rion setelah ia memerhatikan Lily menyusuri rumah, berjalan mendekati gadis itu dan berdiri di sampingnya. Sangat suka, jawab Lily. Ingin jalan-jalan dulu? Rion menawarkan opsi tersebut, mengingat hari masih siang. Dan tentu ia tahu kalau gadis itu begitu ingin berkeliling pulau dan melihat banyak hal. Benar saja, senyum antusias kembali mengembang di wajah gadis itu setelah mendengar tawaran dari Rion. Tak banyak bicara, Rion langsung menggandeng tangan Lily, membawa sang gadis menuju ke mobil BMW dengan kap terbuka yang telah terparkir di halaman villa. Enjoy your time, Princess, kata Rion mengembangkan senyum sebelum akhirnya melesatkan mobil ke jalanan. Tidak terlalu cepat karena ia ingin istrinya menikmati pemandangan sekitar. Rion menikmati terpaan angin laut yang bermain, perlu sedikit waktu untuk dirinya dan Lily sampai ke pusat Honolulu. Mengingat villa yang Rion dan Lily tempati memang dipilih jauh dari perkotaan. Dan mereka menghabiskan waktu berjalan-jalan di pusat kota. Mendatangi berbagai pertunjukan dan acara yang selalu digelar di Honolulu sebagai hiburan untuk para pelancong. Senyum seakan tidak pernah lepas dari wajah Rion dan Lily ketika mereka di sana. Semua hal terasa begitu menyenangkan sampai matahari mulai digantikan malam. Liliana, namun senyum Rion sedikit memudar ketika ia mendapati seorang pria berjalan ke arah mereka berdua. Tersenyum lebar menyapa istri Rion tersebut. Dan yang membuat Rion terdiam adalah ketika Lily justru menyapa pria tersebut dengan ramah. Hal yang hampir Rion tidak pernah lihat sebelumnya dari sang gadis. Lily yang selama ini takut akan kehadiran pria yang tidak dekat dengannya.
Justru kini bertegur sapa bahkan berjabat tangan dengan pria yang Rion tidak tahu siapa. Ah, Rion cemburu sekarang. Rion tidak berhenti melihat ke arah pria yang saat ini mengobrol dengan Lily begitu akrab. Senyum dan raut senang terlihat jelas dari pria asing tersebut sejak bertemu dengan istri Rion. Herannya ia melihat Lily justru cukup dekat dan tidak ada keraguan sedikit pun ketika berada begitu dekat dengan pria tersebut. Maaf, aku tidak bisa datang ke pernikahanmu, Lily. Kau tahu seperti apa pekerjaanku, kan? Dan undanganmu kemarin sungguh tidak datang di waktu yang tepat. Padahal aku begitu ingin melihatmu dengan gaun pernikahanmu. Aku bertaruh kau pasti sangat cantik, kata pria tersebut. It's okay, aku tahu seperti apa dirimu. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Tanya Lily, tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat yang jauh dari daratan utama. Ada yang minta bantuanku tentang sebuah kasus, mereka mengalami jalan buntu. Jawab pria itu, matanya sekilas melirik ke arah Rion yang terus menatapi dirinya. Sepertinya aku semakin terkenal saja dengan kemampuanmu itu, puji Lily tulus. Yang kukira kekurangan selama ini justru kelebihan yang bisa membantu banyak orang. Well, aku ingin bercerita banyak hal denganmu tapi sepertinya akan kulakukan lain kali. Aku tidak ingin mengganggu waktumu dengan suamimu, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu, if on my family. Kata pria itu dengan senyum lebar. Really, senang mendengarnya. Akhirnya kau menemukan keluarga aslimu juga, Leon. Kata Lily yang kemudian memeluk pria tersebut. Ah, Rion mengepalkan tangannya sekarang. Berani sekali ada pria yang memeluk istri Rion tanpa izin dari pria itu. Namun Rion menahan diri agar tidak membuat keributan dan menghancurkan bulan madunya dengan Lily. Akan kuceritakan lagi nanti. Aku akan menelponmu ketika situasi sudah santai. Dan pria tersebut berbisik ke telinga Lily tentang sesuatu. Lily hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh pria itu, tertawa kecil bahkan sekarang. Kalau begitu sampai bertemu lagi nanti, Lily. Selamat atas pernikahanmu dan bahagia selalu, seru pria tersebut, berlari kecil meninggalkan Lily dan Rion. Melambaikan tangan dengan begitu bahagia dan juga senyum lebar yang selalu Lily suka. Lily melihat Rion dan berkata, "Ayo kita pulang." Rion tanpa mengatakan apapun hanya menggenggam tangan Lily dan menuntunnya ke mobil diparkirkan yang tak jauh dari sana. Sebisa mungkin menahan segala perasaan tidak menyenangkan yang bergumul di dada pria tersebut. Setelah melihat Lily dan pria bernama Leon itu, mata Lily terus menatap Rion sepanjang perjalanan pulang mereka menuju ke villa. Berusaha untuk menyembunyikan senyum ketika Lily paham apa yang membuat suaminya diam 1000 bahasa. Terutama setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Leon tadi kepada Lily. Sesampainya di villa dan masuk ke dalam-dalam bangunan tersebut, Rion dengan cepat mendorong istrinya ke dinding dan memerangkapnya hingga gadis itu tidak bisa pergi kemanapun. "When if you tell me who is he, Lilipat?" tuntut Rion yang ingin tahu siapa gerangan pria tadi. Pria yang berani memeluk Lily tepat di depan mata Rion bahkan berbisik di telinga gadis itu, "Kau cemburu." Tebak Lily yang justru tersenyum mendapati kalau suaminya cemburu. "Bagaimana aku tidak cemburu ketika kau memeluk pria lain di depanku? Kau bahkan begitu akrab dengannya."
Padahal kau selalu menjaga jarak dari yang namanya pria. Jadi katakan siapa dia? Rion benar-benar menuntut jawaban dari Lily, menahan diri agar tidak kehilangan ketenangan dirinya. Lily tidak bisa menahan tawa ketika mendapati kalau situasi ini lucu untuknya. Tidak menyangka kalau kesalahpahaman Rion benar-benar menggemaskan untuk gadis itu. Berhenti tertawa dan jawab pertanyaanku. Dia bukan pria, dia perempuan, Beb. Jawab Lily, masih tertawa terlebih melihat ekspresi bingung Rion. Maksudmu? Rion gagal paham. Dia perempuan sepertiku. Namanya Leona, tapi selalu dipanggil Leon karena kau lihat sendiri penampilannya. Dia perempuan, cuman karena hidupnya sedikit rumit jadi memaksa dia berpakaian seperti pria. Dia salah teman baikku, walau lebih muda dariku. Jelas Lily, menatap Rion dengan pandangan lebih santai. Bersambung.